Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan melaksanakan acara untuk diskusi tentang mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau keuangan yang dimiliki sekolah yang nanti akan bermanfaat oleh anak. Untuk memulai acara, mari kita buka doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu kepada Yesus. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan hari ini. Silakan minta kepada Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Kami bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan lebih Tuhan memimpin kami dan dekat kami sampai dengan tempat ini dan selamat. Dan saat ini sebelumnya kami berbicara mengenai sumber daya manusia, kami sebagai pendidik, kami sebagai tokoh masyarakat, bahkan anak-anak kami dalam pendidikan, sebelumnya beberapa hal, kami mohon kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kami, kemampuan daripada Tuhan, sehingga apapun yang kami bincangkan, biarlah boleh berjalan sesuai dengan Tuhan. Waktu kami selanjutnya kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi terima kasih Tuhan kehidupan kami hari ini. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mendengarkan pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 21. Bapak, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan akhir taksaribu, ajuramu taksaruka selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Yayu, yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah, dan juga yang saya hormati Bapak perwakilan dari orang tua siswa yang kebetulan ada di sini juga sebagai staf perangkat desa, Bapak Sekdes maupun juga Pak Kepala tahun ya. Bapak Ibu yang saya selalu banggakan, puji syukur kita ajarkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kelimpahan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk saling berkumpul di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang sudi kiranya menghadiri acara ini, meluangkan waktu dalam artian mengorbankan jam kerjanya untuk hadir ke sini. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu juga, di mana acara ini adalah acara sebagaimana kami sebutkan dalam undangan itu adalah acara program calon guru penggerak. Perlu Bapak Ibu, perlu Bapak Kades, Bapak Ketua Komite dan Bapak perwakilan dari orang tua siswa, bahwa program calon guru penggerak ini sudah dimulai beberapa tahun lalu dan sekarang sampai ke angkatan 10 dan angkatan 11, di mana sekolah kita ini ada 2 orang guru Pak. Ada 2 orang guru yang terjaring dalam program calon guru penggerak, yaitu Pak Victor Reno Purapa SPD dan Pak Ramudi SPDI.
Dua orang ini sudah terjaring melalui beberapa tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi lolos, kemudian seleksi mengajar lolos juga, kemudian yang terakhir seleksi wawancara lolos. Akhirnya mengikuti program yang diselenggarakan Kabupaten Langkat. Sebenarnya seluruh Indonesia program ini, tetapi Kabupaten Langkat menyelenggarakan sendiri, meskipun narasumbernya pun ada yang dari provinsi yang datang ke kita. Dan sampai saat ini Pak, bahwa kawan kita ini sudah menempuh kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan. Selisih berapa bulan Pak? 2 bulan. Pak Elo itu hampir selesai. 1 bulan lagi itu sudah selesai dan akan mendapatkan sertifikat. Kemudian Pak kami otomatis 2 bulan berikutnya. Mungkin bulan Desember baru selesai. Puji Tuhan, alhamdulillah ya, bahwa 2 orang ini mewakili kita. Tahun ini sebetulnya kami menyarankan ada kawan kita yang wujud lagi, tetapi belum banyak yang belum tersedia. Baik Pak, bahwa program Ibu Penggerak ini, walaupun Bapak sudah tahu, perlu juga saya sampaikan. Calon guru penggerak ini adalah sebuah program dari pemerintah yang memang mencetak orang-orang yang sanggup untuk menggerakkan sekolah. Namanya juga calon guru penggerak, menggerakkan sekolah, memperbaiki kualitas pendidikan, memperbaiki kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Itu tujuan utamanya. Tetapi sejalan seiring waktu bahwa tujuan itu juga ada tujuan lain, bahwa kedua kawan kita ini yang dari sekolah kita ini maupun orang-orang dari sekolah lain itu dicetak untuk menjadi pemimpin di sekolah. Kalau zaman dulu, zaman saya itu ingin menjadi kepala sekolah harus ada diklat kepala sekolah. Tetapi kalau zaman sekarang diklat itu sudah termasuk tidak diadakan. Kepala sekolah nanti salah satu syarat menjadi kepala sekolah yang definitif adalah berasal dari calon guru penggerak yang disebut CGP juga. Artinya kalau dari kawan guru ini ikut CGP, otomatis sudah harus siap ditempatkan kemana saja di Kabupaten Langkat ini. Kita tahu bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Langkat ini sangat kurang kepemimpinan yang definitif. Kepala sekolah yang definitif itu sangat kurang. Contoh karena saya dari air besar. Di air besar itu ada 30 SD, 35 SD. Tetapi yang kepala sekolah yang definitif boleh dihitung dari tidak sampai 10. Jadi yang lain itu PLT. PLT itu dalam arti dia kepala sekolah juga, dia juga pengajar. Oleh karena itu kabupaten kita ini sangat gencar mencetak tenaga-tenaga itu, salah satunya. Di samping tadi yang saya sampaikan, tujuan yang pertama adalah untuk menggerakkan sekolah kita itu sendiri menuju sekolah yang lebih baik maupun sekolah di sekitar kita. Inilah tujuan daripada CGP kita ini. Bapak Ibu semua yang terhormat, terutama Bapak-bapak ketua komite, Bapak perwakilan, karena yang diminta itu satu perwakilan, jadi kami maksudnya harus ada perwakilan dari orang tua. Pas kebetulan Pak Cerdi juga bisa, kemudian Pak Nando, Pak Adil juga bisa, maka sekalian saja satu kantor biar hadir gitu. Ini sebagai syarat Pak, sebagai syarat bahwa program atau acara hari ini memang harus dihadiri oleh tokoh masyarakat. Di mana tokoh masyarakat tadi dari Bapak Kades sendiri, Bapak Ketua Komite, Bapak perwakilan dari orang tua yang juga tokoh masyarakat di desa kita ini. Maka kami undang Bapak ada di sini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan dapat bermanfaat, dapat membangun, dapat memperbaiki keadaan pendidikan di desa kita, anak-anak kita yang membutuhkan
yang masih sangat jauh. Kalau kita ini secara rata-rata, walaupun ada beberapa orang yang sudah maju juga, tapi perlu peningkatan. Nah, guru penggerak ini pada hakikatnya ada pembimbingnya. Masing-masing guru ada pembimbingnya yang sudah datang ke tempat kita. Ya, mengadakan acara seperti ini juga sudah pernah. Nah, kemudian membimbing secara pribadi juga pernah. Mengadakan program atau presentasi atau pembimbingan secara bersama guru juga pernah. Dalam satu periode mereka ini ada 8 bimbingan yang didatangi ke sekolah kita. Baik, satu guru 8, dari 22 ada 16 kali kunjungan pembimbing yang ada di sekolah kita. Dan seperti Pak Deno, ini adalah pembimbingan yang kedua dari terakhir, tinggal sekali lagi perpisahan. Kemudian Pak Ramli masih ada beberapa dan nanti perpisahan. Itu Pak, perlu saya sampaikan ada tentang CPP ini. Mohon dukungannya, mohon saran pendapatnya, mohon kritiknya juga terhadap sekolah kita ini, karena saya mengakui benar bahwa sekolah kita ini adalah milik masyarakat ini, bukan milik kami guru ini, tapi milik sekolah. Dan kita sama-sama dari sekolah tentu ada kelemahannya. Kelemahan sekolah yang bisa melihat adalah Bapak Ibu Bapak yang di luar itu yang melihat. Tetapi kalau di dalam itu biasanya ya kelemahan tidak semua nampak. Tapi kalau dari luar pasti nampak kelemahan apa, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan. Mohon untuk memberikan masukan kepada kami kapan saja waktunya, kapan pun dimanapun silakan kami mengharapkan. Juga pada Pak Ketua Komite yang selalu hadir dalam rapat-rapat memberi masukan baik secara personal di kantor maupun di rapat ini. Pak Kades juga selalu berkonsultasi dengan Pak Kades, Pak Sekdes kebetulan juga Pak Cerdi, sangat kami harapkan untuk masukan-masukannya. Demikian kata sambutan dari saya. Mohon kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, itulah kewajiban kita, yaitu melayani masyarakat dalam arti melayani siswa, dan kita melaksanakan program pemerintah yang harus kita laksanakan. Dan salah satunya adalah ini. Terima kasih. Ucapkan selamat siang. Yang telah disampaikan oleh Pak Ramzi. Kepada Pak Ramzi saya persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran perangkat sekolah, komite, kemudian perangkat desa. Dalam hal ini dihadiri langsung oleh kepala desa, sekretaris, dan wali dari orang tua. Kemudian tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memfasilitasi kami CPP untuk melaksanakan program mengemban tugas dari provinsi, dari kabupaten, hingga bisa kami terapkan di lingkungan sekolah berkenaan dengan 7 aset modal utama sekolah. Pada kesempatan kali ini saya mengulang kembali apa maksud dari tujuan aset sekolah ini. Pertama, kita punya aset sekolah adalah modal manusia, SDM. Apa saja SDM yang kita miliki? Pertama, satu, mayoritas semua di lingkungan sekolah kita ini S1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah kita berpengalaman di manajerial sekolahnya karena sudah ditugaskan di sekolah-sekolah lain kemudian ditempatkan di sekolah kita. Yang ketiga, sebagian besar daripada guru kita ini sudah memiliki lisensi sebagai guru profesional. Artinya sudah kuliah 4 tahun 5 tahun, kemudian kuliah lagi
lagi untuk mengambil profesi dia sebagai guru. Banyak guru yang notabene-nya guru tapi belum profesional, artinya belum punya sertifikat untuk sebagai guru profesional. Dalam hal ini di sini mungkin Pak Eno sudah memiliki sertifikat itu, kemudian Bu Afif, Bu Ufi, lisensi-lisensinya Pak Kepala kita lagi. Kemudian yang kedua, modal sosial. Oh iya, lupa yang terakhir tadi murid kita. Nah, modal aset yang pertama itu murid juga. Murid kita di sini sangat luar biasa secara kreativitas. Saya pribadi terkadang terheran-heran, Pak. Jujur saya katakan, ketika beberapa kali materi itu, materi-materi disampaikan guru, mereka lebih berpikir kreatif daripada gurunya. Kalau saya disuruh nanya, saya bingung, Pak. Bikin keranjang, bikin bingung. Tapi murid kita sih punya potensi di itu. Hal-hal yang berkenaan dengan budaya dan sebagainya mereka memiliki. Kemudian yang kedua, modal sosial. Apa itu modal sosial? Modal sosial adalah kelompok-kelompok yang dikembangkan oleh guru untuk bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain, baik di pihak sekolah, luar sekolah, yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya apa? Kami membentuk Pak Eno selaku senior saya di Grup Penggerak. Beliau membentuk Kombel, komunitas belajar yang setiap bulan akan ada pencerahan bagi kami. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga suatu saat nanti kami menghadirkan guru tamu. Misalnya, contoh, kami menghadirkan orang yang paham tentang kearifan lokal untuk menyampaikan materi kepada kami. Bagaimana kearifan lokal di sini dan sebagainya. Yang ketiga, modal politik. Modal politik ini agak berat Pak, kita ngomong ini Pak. Nah, suasana sini agak lumayan berat. Karena kemarin saya sempat di WA oleh sekretaris desa Nyanyi Sambung. Pak, bagaimana nih? Ada nomor itu tidak? Sempat di WA beliau. Ya, tapi untuk sekolah ini bukan politik praktis yang ada di pemerintahan yang kita terapkan, tapi menentukan kebijakan-kebijakan yang menunjang visi-misi untuk mencapai tujuan bersama bagi lingkungan sekolah kita, terutama peserta didik dan sebagainya. Artinya kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh dan dibentuk oleh kepala sekolah sebagai manajer itu sinkron sejalan dengan apa yang ada di desa, apa yang ada di adat, apa yang ada di pemerintahan atasnya. Kemudian modal agama dan budaya. Di awal sudah saya sampaikan bahwa budaya kita di sini memang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita punya kearifan lokal yang beberapa kali sudah kita kolaborasikan dengan program sekolah. Nah, dari itu kami mohon juga dukungannya ke depan ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan keagamaan dan budaya, kita akan kolaborasi dengan pihak desa atau pihak tokoh agama setempat. Nah, contoh yang beberapa waktu lalu, tahun lalu juga pernah dibuka oleh kepala desa untuk melepas karnaval budaya dan sebagainya. Itu bentuk bagaimana kami di sekolah ini mencoba untuk menyesuaikan agar kearifan lokal kita itu tidak terbuang, tidak terkikis oleh zaman. Karena anak-anak kita sekarang ini lompatnya 3 kali lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Kita orang tuanya main HP, buka ini, anak-anak kita jangankan buka HP dan ini, dia sudah bisa membentuk sesuatu dari HP itu. Nah, kemudian yang keenam itu, yang kelima itu modal fisik bangunan, ruang kelas. Kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin atas dasar dari apa yang diarahkan kepala sekolah, harus ada penerangan, kemudian harus ada colokan terminal di setiap kelas supaya model pembelajaran itu bervariasi, tidak monoton hanya dijelaskan. Anak lebih berkreativitas dengan menonton, disajikan video-video pendek tentang bagaimana cara belajar yang baik. Yang keenam adalah modal lingkungan alam. Lingkungan alam ini faktor utama yang menjadikan kita berada di daerah yang lintas kota kita belum sampai, Pak. Mohon maaf sebelumnya, kota kita belum sampai, desa kita sudah tinggal.
desa sudah kita tinggalkan jauh, tapi untuk menuju kota kita belum sampai. Nah, sumber daya alam ini adalah salah satu upaya kita untuk menjadikan hasil atau komoditi penghasilan bagi sekolah. Contohnya pohon sawit ya. Nah, kita punya sekolah pohon sawit walaupun tidak seberapa, tapi bisa untuk sedikit membantu kebutuhan cuci piring kita, untuk pewangi WC kita, untuk memperbaiki sebagainya. Nah, yang terakhir, bantu operasional sekolah ini hanya digunakan atas dasar kebutuhan yang berkenaan dengan kebutuhan sekolah, memenuhi kebutuhan sekolah. Dan ini bentuknya finansial, termasuk tabungan, hutang, investasi, apalagi pengurangan dan dapat pembayaran pajak, kemudian listrik, wifi dan sebagainya, kemudian sumber pendapatan internal dan eksternal lainnya. Nah, jadi dari ketujuh poin ini, hal terpenting yang dimiliki sekolah kita dengan warga sekolah adalah aset yang sangat luar biasa. Kalau saya ingat salah satu peribahasa, kalau bukan kita, siapa lagi? Mumpung kita berada di lingkungan yang memiliki potensi, maka potensi itu kita berdayakan agar tujuan utama kita mencetak peserta didik yang memiliki karakter bermoral serta inovatif itu bisa tercapai bersama dengan kolaborasi bersama aparat-aparat desa, orang tua, dan tokoh-tokoh agama setempat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya juga mohon saran dan pendapat pada Bapak Ibu Dewan Guru, perangkat desa, kepala sekolah dan sebagainya. Saya ini selamat siang dan salam sejahtera. Baik, terima kasih pada Bapak Ramzi untuk menyampaikan materi mengenai aset sekolah. Selanjutnya kita akan mendengarkan saran dan pendapat dari Bapak perwakilan orang atau orang tua siswa yang akan menyampaikan saran dan pendapat mengenai pemanfaatan aset sekolah. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih Bu acara atas waktu dan kesempatannya. Jadi selamat siang. Dan kata Leo sudah kita seluruh saya tak diwata. Saya ucapkan salam itu karena sudah kita dari Pak Haji. Jadi baik. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Jadi saya agak bukan komplain ya. Jadi saya kira itu kesimpulan. Rasanya kalau bapak sulit Pak, memang tak aktivitas. Ini masih banyak. Jadi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya diberikan kepada saya. Jadi di sini kapasitas saya atau pengurus saya sebagai perwakilan orang tua terima kasih atas undangannya di Pak Kades. Saya juga di sini sebagai aparatur desa. Ya, kebetulan saya dipercaya juga 7 tahun ini sebagai koordinator perencanaan dan umum. Ini tupoksi saya. Kalau di sini kan tentang aset, tapi saya mengurus aset Pak. Saya pegang aplikasi sifatnya segalanya. Jadi aset desa saya yang sebagai petugas. Jadi ada saya ini kan sekolah, tapi desa saya mengurus aset, lapor aset, maupun juga tarif. Jadi kayaknya pas ini. Soal aset ini, tadi sebelumnya saya berterima kasih Pak atas sebagai guru penggerak angkatan yang 10 untuk Pak 11 ya 10 dan 11 Pak Victor yang 10 selamat Pak Victor tepuk tangan dulu Pak Victor selamat dulu selamat Pak Rami dan selamat Pak Rami ya sudah selamat Pak salut ya di sini guru penggeraknya Pak Cek
Kalau dia dari kamu itu kakak bergerak itu orang yang menggerakkan. Kamu sih, guru penggeraknya apa nih? Kalau dia telah kuliah nih, pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh dari mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi terima kasih. Ya. Apa ya kayak kesana buruan ya komite ya. Jadi tadi lah sebenarnya kami sebagai awam Pak di bidang pendidikan ini kan, apalagi sebenarnya tentunya kami sebagai orang tua murid di sini mewakili 100 kok ya. Jadi mewakili orang tua siswa 100 lebih lah itu ya. 100 ya. Jadi Bapak dan memberikan secara fasih kelakuan dengan muridnya jadi kalau di rumah memang anak kami Pak, tapi ketika di rumah sekolah kami menitipkan, artinya anak kami adalah anak-anak Bapak Dewan Guru yang ada di sini, ya kan? Artinya keberhasilan anak-anak kami tidak terlepas daripada orang tua non biologisnya maksudnya Pak. Jadi dari awal kita tidak tahu menjadi tahu, itulah harapan kami sebagai orang tua murid Pak. Jadi kalau kita saya bilang dari Pak, perlu digaris bawahi kalau saya bilang sendiri menjadi peladan ya, agen transformasi tentang guru penggerak ini. Kalau tadi Bapak Victor sudah membuat diskusi, ada kala-kalanya di situ tentang apa saja yang dimiliki sekolah kita tentang aset. Tapi di situ sudah ada 7. Kalau di D1 biasanya tidak. Ada lagi bawahnya absurd tidak. Nah, mungkin kalau 7 ini kalau karya lokal tidak mengkaji fakta, masa tak pas 7 Pak. Mungkin sub-subnya lagi ya. Mungkin perlu kita ganti lagi. Ya. Ini potensi. Saya juga tadi lihat seperti apa pada sawit kan dari itu modal saat lingkungan ya. Ya. Jadi semoga potensi alam kita ini sesuai tentunya meningkatkan finansial, modal yang ke-7-nya. Jadi sesuai potensi desa kita, anggarannya memang sawit Pak di mana-mananya. Jadi saya juga baru mengetahui tadi kan supaya apa guru penggeraknya holistik aktif, berarti dengan cara pandang. Ini juga tujuannya untuk membangun seluruh dimensi manusia dengan pendekatan belajar yang menyenangkan dan inspiratif. Jadi Pak kami ya, Pak Sami aja terima kasih Pak salut terhadap anak-anak karena udah ada mungkin ada anak tuh ada potensi juga ya saya punya bakat yang lokal. Mungkin ada yang bisa secara area yang masih saya ada dalam apa ya dari Arjun Bagaimana itu ya itu kalian alam gitu kan. Tentunya potensi ini kan potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, mungkin ada lainnya ya nanti dari pihak sekolah kami pun mau baik
aparatur ya, saya tadi katakan maksud saya ini selain sekolah mungkin saya juga membantu kepala desa sebagai aparatur. Mungkin kita tentunya ada saling mengisi. Harapan kami untuk lewat Pak Kades, Pak Kades bahwa desa kita sudah desa mandiri dan mewakili 150 desa itu desa anti korupsi. Jadi apapun itu fisiknya itu ada satu desa itu yang kami itu dari gubernur langsung. Dan tanggal 1 nanti desa kita ini nanti akan mewakili lagi Pak 150 desa itu Pokja 4 itu kita kesehatan. Nanti ada langsung dari provinsi yang menilai. Nah, jadi harapan kami ini kan tidak terlepas dari SDM. Jadi anak-anak kita nanti lah kan kami harus membuka jalan bagaimana nanti ke depannya. Potensi kita luar biasa awalnya didukungkan tentunya harapan kami dengan sumber daya manusianya juga. Jadi saya Pak Arif, Pak Asman luar biasa sudah ibaratnya Pak Asman sebagai pilot di sini, pimpinan di sini. Saya kesannya saya pertama kali Pak Aris itu bersama kita untuk bidang desa. Saya masih ingat Pak Asman, saya luar biasa sambut saya Pak Asman. Saya dapat kerja semua dari bikin apa polisi Pak ya di sekolah ya. Pak saya nggak kata Bapak. Ya Bapak itu kalkulasi anak-anak sekian, usia sekian. Terus saya perhatikan dengan anak-anak SD nggak sesuai kan. Jadi gimana Pak kamu menyelesaikan? Susah Pak. Tuntas. Kualitasnya berubah, cuma jumlahnya masih sama. Kurang. Ada kan seperti ada bos itu kan tidak bisa bergaul juga. Oh iya. Kalau aset televisi memang terbatas karena kita itu di luar kekuasaan kita. Iya. Kemudian kualitasnya ada berubah. Kalau dulu kan hancur itu tidak dipakai, sekarang sudah kita pakai tapi sudah sama. Berarti prestasinya Pak. Jadi kualitasnya, fungsinya, jadi manfaatnya, fungsinya. Terkait masalah mungkin masalah penambahan ini Pak, itu Pak. Kalau kita di desa ini memang kita ada itu untuk di Pemda Pak. Misalkan yang kita dari daerah desa itu kan kita tidak lebih ada anggaran yang itu yang tidak mampu nanti tidak tercover makanya kita tadi pun lagi seperti yang Pak Arif sampaikan di Muslimbang itu ada itu SIPD sistem informasi pembangunan daerah artinya kewenangan kepala daerah tapi desa mengusulkan itu nanti kami dari desa bisa berarti itu bisa usulkan cuma ini kewenangan kepada daerah jadi desa ini tidak sampai sini menjadikan desa mengusulkan kepada daerah maupun provinsi biasanya itu dari asosiasi besar Pak jadi kita akan usaha cuma begitu banyak PR Pak maaf dari zamannya Pak kami itu terasa apa sebenarnya ada pandemi COVID itu banyak listrik yang memang pending artinya pos-pos kita itu masih banyak PR ini situs-situs sekarang sudah dilakukan oleh Bapak Kades oleh tugas lain banyak yang sudah tercover jadi orang ini aset ini bicara aset bahkan bukan fisik saja ada juga non fisik jadi kami di desa ini yang dikerjakan itu 5 bidang pemerintahan, dalam pembangunan, kan, pembinaan, pemberdayaan, yang kelima itu sosial misalnya. Artinya kelima ini ada lagi sub-subnya Pak, kan? Termasuk pembangunan kan pendidikan, kan? Mau fisik pun non fisik. Jadi saya rasa terima sekali Pak, terima kasih sekali lagi telah membuka, kan? Jadi sampai diskusi kayak ini. Kemudian Bapak mungkin dalam kami, tetapi mungkin karena terbatasnya saya akan dari awal sekali Pak. Jadi tentunya harapan kami punya anak-anak kami titipkan, itulah kami percayakan. Jadi sebagai orang tua non biologi adalah para dewan guru. Sekian dan terima kasih. Ada kata bilang bicara dengan keluarga saya tidak juga.
tambahan dari Pak Sekdes saya. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan saran dan pendapat. Mungkin ada tambahan dari Bapak Sekretaris Desa mengenai saran dan pendapat tentang aset alam. Pada Bapak Sekdes, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi dari pembawa acara sudah diberi kesempatan dan waktu. Jadi saya selaku orang tua di murid banyak berterima kasih atas undangannya. Jadi terima kasih. Semua kegiatan sudah melibatkan beberapa hari ini. Jadi yang saya hormat itu Bapak Ketua Sekolah, Ketua Komite, Bapak Haris, dan rekan kerja kami itu Kepala Keuangan, dan tidak lupa juga para Dewan Guru yang sudah setia untuk membagikan pendidikan dan pengalaman di SMP Negeri 2, khususnya Kepala BB. Jadi menganggap itu saran dan pendapat kami selaku orang tua paling murid itu menyampaikan. Adapun yang perlu saya sampaikan mengenai keadaan anak-anak, saya melihat beberapa tahun ini sudah ada perubahan. Nah, terima kasih. Jadi dari setelahnya pertandingan, dari olahraga sampai seni, sampai tarian, sebenarnya SMP kita dapat juara. Nah, berarti di dalam tata cara mengajar, jadi sudah masuk ke murid-murid. Nah, cuman saya sampaikan lagi, tingkatkan lagi, yaitu tata cara mengajar ini biar lebih bisa diterapkan oleh murid. Nah, karena saya melihat kalau di SMP ini rata-rata tidak ada yang SMA, S1 semua. Jadi rata-rata dari luar kampung, dari banyak pengalaman. Jadi ketika ngajar, saya pikir berarti dalam guru datang ke sekolah. Jadi mereka itu memberikan pendidikan, memberikan inspirasi untuk mengajar kan. Nah, cuman yang perlu saya sampaikan juga itu di bidang olahraga. Ya, beberapa hari yang lalu, bulan lalu, saya ada koordinasi. Memang ada kelemahan di SMP kita di lapangan bola. Nah, beberapa kali saya mencoba. Kemarin sudah saya masukkan di Pak Dewan, namun Pak Dewan yang gagal. Jadi kalau SD Nyayung dapat ya, dapat anggaran. Jadi SD Nyayung itu dah posling semua ruangannya, saya tidak diganti. Cuma SMP yang tak ada rezeki, Pak Dewan yang tak naik. Jadi waktu itu saya ngajukan lapangan voli. Nah, mudah-mudahan nanti ada dinas terkait yang bisa membantu untuk menunjang untuk prestasi. Nah, yang selanjutnya ya saya tak bosan-bosan untuk menyampaikan bagi Dewan Guru untuk menyampaikan untuk murid-murid kita yang pulang berkendaraan, karena di SMP Negeri 2 ini dulu tahun yang lalu
pernah terjadi ya kecelakaan kan. Kita sih nggak bisa menghindari maut kan, tapi menjaga atau istilahnya menjaga jarak. Kalau panggilan Tuhan sih kita tidak bisa, cuma kita menyampaikan misalnya ke anak-anak yang maju kurang laju gitu. Namun di sini pun saya merasa kemungkinan karena ada anak saya di sini, kemungkinan gimana ya cara bawa motornya. Lalu anak-anak ini kan kalau di depan orang tua dia bagus, kalau di luar dia nggak mempas-mempas bawa motornya. Jadi itu dia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ucapkan selamat untuk dua guru yang jadi guru penggerak. Jadi selamat, semoga di tahun depan kita dapat lagi. Semoga yang Bapak jadi terpilih, jadi inspirasi guru yang lain. Bagi yang tidak dapat, misalnya tidak terpilih, jangan berkecil lagi kan. Mudah-mudahan di tahun depan terpilih. Kayak orang tes P3K. Tahun ini, saya tak lulus, tahun depan lulus, kan gitu kan. Siapa tahu tahun depan terpilih, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk SMP kita dan kemajuan SMP kita. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih bagi Dewan Guru yang sudah berupaya-upaya bersabar untuk menghadap rata-rata murid sekarang nakal. Jadi kalau bagi saya sebagai orang tua tidak masalah kalau untuk memberi efek jerah seandainya ada murid nakal, karena pada prinsipnya kemajuan sekolah tergantung anak-anaknya. Kalau anak-anaknya banyak nakal, jadi yang kita pun jadi nakal, tak bisa belajar. Dan saya melihat SD itu kan, kawannya belajar, yang lain ganggu. Jadi yang kita pun jadi bodoh, kan gitu kan. Jadi yang nakal pun jadi nakal, saya lihat loh. Tapi itu dah, kalau saya pribadi, kalau saya jadi guru di SD itu, 3 hari harus seperti ini Pak. Masyarakat kecil kan. Kalau nakal biasa, di SMP itu ada alumni yang SD kan di sini kuliah di sekolah. Ada saya, ponakan saya itu. Kawan sekolahnya main di depan kantor itu. Saya tanya, apa kau nggak sekolah? Ayo, udah banyak. Nggak bisa ngomong lah. Dan itu nakal udah satu itu. Besi model yang batu dan punya kamu yang itu mampu dia lepaskan. Bingung nggak saya? Nah, saya tanyakan siapa yang lepaskan ini? Anak yang kecil itu dia hidup, dia yang lepaskan. Mau sama tahu di sini itu belajar, mau pergi ke pelakon itu. Nah, anak saya baru si Boni itu kan udah satu dia lah Boni itu. Nggak masuk ya, awalnya sekolah dia main di depan. Boni ya. Nah, itu yang saya katakan molen itu, bukan molen itu mampu dia lepaskan, bingung saya. Jadi yang mudah-mudahan nanti kalau memang ada efek yang bikin sulangnya dia jerah, nggak masalah. Asal jangan kelewatan begitu itu orang tuanya. Kalau belajar itu setengah orangnya. Nanti lu marah-marah dari sini kan. Kalau mamanya sama juga. Mulai dari SMP 1 murid kamu Pak Aris juga ya mamanya sebelah dengan kami. Jadi sekian dari saya. Maaf tadi bermeso ya. Jadi dari saya ucapkan terima kasih. Hadir dan Lino berjuang kasih juga bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sekretaris Desa yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan rangkuman kegiatan yang akan disampaikan oleh Pak Ramzi.
Pada Pak Ramzi, kami persilakan. Ya, baiklah, terima kasih atas waktunya. Dari hasil diskusi kita pada kesempatan ini ada beberapa poin kesimpulan yang dapat saya ambil dan yang bisa kita laksanakan bersama. Pertama adalah peserta didik itu merupakan anak non biologis bagi guru yang dididikkan oleh orang tuanya untuk dididik sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua itu adalah peran CDP sebagai teladan baik bagi rekan guru atau bagi murid-murid yang lain. Gitu Pak ya. Kemudian selanjutnya tadi saya ada merasa menarik ini sebuah kesimpulan itu dengan manajer atau pilot yang baik. Nah, dengan pilot yang profesional diharapkan bisa selaras dengan program sekolah, bisa berkolaborasi dengan program desa. Itu poin plus yang saya catat secara pribadi. Kemudian yang terakhir dari orang tua murid tadi menyediakan potensi yang dimiliki oleh peserta didik sebagai SDM di masa depan. Jadi murid kita sudah punya potensi, kita gali potensinya, kita jadikan aset desa untuk masa depan. Kemudian kesimpulan dari Pak Sekdes tadi adalah sekolah itu sudah menuju ke arah yang baik dengan adanya perubahan dari peserta didik ke arah yang lebih positif, baik dari segi belajar maupun cara mereka untuk mengembangkan diri, menggali potensi diri dari bidang olahraga, kesenian dan kearifan lokal. Nah, itu yang menjadi poin-poin plus kita yang ada di desa kita, Pak. Jadi khususnya di lingkungan sekolah ini sangat luar biasa potensi kita miliki. Namun tidak terlepas dari bagaimana kita aset-aset sekolah ini, warga sekolah berkolaborasi sama-sama membimbing agar peserta didik kita ini mengarah ke arah yang lebih positif dengan perubahan pengaruh zaman yang sangat luar biasa. Mungkin itu Pak kesimpulan dari saya pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih bagi Kepala Desa, Komite, orang tua, Pak Sekdes atas masukannya. Mudah-mudahan ini merupakan hal yang positif yang harus kita bangun dan kita kerjakan untuk mencapai visi sekolah yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ramzi yang telah menyampaikan rangkuman kegiatan hari ini. Berikut acara kita dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga berakhirnya kegiatan pada hari ini. Dengan begini saya tutup acaranya. Selamat siang. Selanjutnya kita sebelum pulang kita adakan foto dokumentasi dulu, foto-foto ya.